Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F119067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan dan berikan 2 contoh konkret yang relevan dengan desain retrospektif dan desain perspektif. Yang pertama yaitu desain prospektif atau biasa disebut dengan studi cohort. Studi cohort ini mempelajari hubungan faktor resiko dengan efek atau penyakit, atau pendekatan waktu secara longitudinal, time period approach, mempelajari sebab untuk mencari akibat. Faktor resiko yang diidentifikasi, alurnya itu dengan faktor resiko yang diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diikuti periode tertentu untuk melihat dampak atau efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok kontrol kelompok faktor resiko dan kelompok tanpa faktor resiko. Kemudian melihat hasil analisisnya dengan melihat hubungan dan pengaruh. Studi cohort ini merupakan rancangan studi yang mempelajari hubungan sebab akibat antara paparan dari penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar atau faktor penelitian dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit atau outcome. Ciri khusus studi cohort ini yaitu pemilihan subjek berdasarkan status pemaparannya, atau dalam artian diamati dalam jangka waktu tertentu, misal 1 tahun, 2 tahun, atau bisa lebih dari itu. Cohort prospektif ini juga mengikuti jalannya waktu untuk mencari sebuah akibat dengan subjek yang sama, dalam artian misalkan dengan orang yang sama. Langkah-langkah studi cohort yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis berdasarkan dari fakta lapangan atau kejadian sebelumnya. Yang kedua, menetapkan cohort. Yang ketiga, memilih kelompok kontrol atau kelompok tidak terpapar. Yang keempat, menentukan variabel penelitian. Yang kelima, mengamati terjadinya efek. Yang keenam, mengamati dan menganalisis hasil. Adapun kelebihan dan kekurangan dari studi cohort, yaitu kelebihannya outcome tidak mempengaruhi seleksi, bebas bias seleksi dan recall bias, dapat dipelajari sejumlah efek secara serentak. Adapun kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama, kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out, dan mengganggu analisis hasil. Dalam artian yang drop out ini misalkan kita meneliti tentang orang yang merokok, berarti kemungkinan dalam jangka waktu 10 tahun. Bisa saja orang yang kita teliti itu dari 16 orang ada beberapa yang meninggalnya, itu dimaksud dengan subjek penelitian yang drop out. Kemudian ukuran sampel sangat besar untuk penyakit yang jarang. Nah, adapun contoh dari penelitian studi cohort ini secara prospektif, yaitu saya mengambil contohnya analisis korelasi indeks massa tubuh dan kadar albumin darah dengan resiko toksisitas akibat penggunaan obat tuberkulosis pada pasien rawat jalan di Balai Besar Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional non-eksperimental dengan teknik consultative sampling dengan desain deskriptif analitik atau studi cohort. Subjek penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang baru menderita TBC fase intensif dan diterapi dengan OAT dan KTD di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Penelitian ini ditemukan dari total dilakukan pada 16 pasien yang telah menjalani pengobatan selama 2 bulan. Jadi di sini jangka waktunya 2 bulan. Terdapat 3 pasien yang memiliki ALT di atas normal, 2 pasien dengan AST di atas normal, dan hanya 1 pasien yang mengalami hipoalbuminemia. Analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antara jenis kelamin, umur, dan IMT yang mempengaruhi kadar AST dan ALT. Namun, khusus untuk analisis korelasi albumin menunjukkan korelasi negatif yang signifikan untuk kadar AST dan ALT setelah pengobatan OAT dan KDT pada pasien. Disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara indeks massa tubuh dengan resiko disfungsi hati pada pasien TBC. Namun rendahnya kadar albumin berkorelasi dengan peningkatan ALT dan AST pasien setelah pemberian OAT dan KDT selama fase intensif di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Di sini kita bisa melihat
dilakukan penelitian bersama 16 pasien dalam jangka waktu 2 bulan dan mendapatkan hasil yang ada yang berkolerasi dan ada yang tidak berkolerasi. Kemudian contoh yang kedua yaitu desain retrospektif. Desain retrospektif ini atau biasa disebut dengan case control, yang merupakan rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Adapun langkah studi dari case control ini yaitu menentukan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Yang kedua, mengukur paparan yang dialami pada waktu yang lalu dengan bisa melalui wawancara, catatan medis pasien, dan memeriksa hasil. Adapun kelebihan dari case control atau salah satu contoh desain perspektif ini yaitu adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol, kemudian tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen atau kohort, yang terakhir tidak memerlukan waktu yang lama atau lebih sederhana dan lebih ekonomis. Tetapi ada pula kekurangannya pada studi case control ini, yaitu pengukuran variabel yang retrospektif, objektivitas dan realitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingatkan kembali faktor-faktor resikonya. Tidak dapat diketahui efek variabel luarnya karena secara teknis tidak dapat dikendalikan, dan yang terakhir kadang-kadang sulit memilih kontrol yang benar-benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyaknya faktor resiko yang harus dikendalikan. Contoh kedua pada case control yaitu judulnya kaitan penggunaan obat analgetik dan antiinflamasi non-steroid dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisis di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada penelitian literatur ini menggunakan rancangan case control, kelompok kasus penelitiannya adalah pasien gagal ginjal kronik yang melakukan hemodialisa, dan kelompok kontrolnya adalah pasien yang melakukan rawat inap tidak terdiagnosa gagal ginjal kronis. Data sekunder diperoleh dari rekam medik pasien, data primal diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan lembar pertanyaan, dan data analisis dengan tabel 2x2 chi-square. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa penggunaan analgetik tidak berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis, penggunaan OAINS berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis, penggunaan analgetik dan OAINS berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis, kemudian lama penggunaan analgetik tidak berkaitan dengan gagal ginjal kronis, jumlah tablet penggunaan analgetik berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis, lama penggunaan OAINS tidak berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis, dan jumlah tablet penggunaan analgetik dan OAINS tidak berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronis. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.